Once upon a time, a king died buried under his own pile of gold coins. The news spreads in one night, and the people said he died as how he lived. Kita selalu mempertanyakan apakah setiap hal yang kita lakukan memiliki suatu arti dalam kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan random seperti itu pasti ada kalanya muncul dalam benak kita. Selamat datang kembali, saya Meli di channel Baca Suara Merdeka. Kali ini kita akan belajar mengenai kebiasaan dan efeknya dalam kehidupan. Berdasarkan dari buku The Power of Habit, Why We Do, What We Do in Life and Business yang ditulis oleh Charles Duhigg. The first one is, what is a habit? Bila dibandingkan manusia dengan komputer, maka aktivitas diinterpretasikan sebagai program dalam sebuah komputer. Program sering digunakan, tentunya akan terletak pada halaman utama dari komputer tersebut. Kebiasaan merupakan sebuah aktivitas yang sering bahkan selalu dilakukan sehari-hari. Dalam konsep program di dalam komputer, kebiasaan selalu memiliki prioritas utama saat sebuah aktivitas terjadi. Yang membedakan kebiasaan dengan aktivitas biasa ialah kemampuan otak untuk bekerja dengan beban yang sangat minimal karena kegiatan itu rutin dilakukan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hobi memasak pasti tidak perlu berpikir keras ketika hendak memasak sesuatu. Berbeda dengan seseorang yang jarang bahkan tidak pernah memasak. Kebiasaan dapat dimunculkan dan dihilangkan, bahkan digantikan sewaktu-waktu. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan lain yang juga sering dilakukan sehari-hari. Dan bila kegiatan tersebut memiliki konflik dengan kebiasaan lain, maka kebiasaan tersebut akan menghilangkan bahkan menggantikan kebiasaan lama tersebut. Beralih dengan yang kedua, good habit become a hindrance. Terdapat beberapa saat di mana kebiasaan yang kita bentuk justru memberikan timbal balik yang buruk, bahkan meskipun kebiasaan itu sifatnya positif. Kebiasaan selalu berlangsung secara otomatis, yang berarti kita tidak sepenuhnya sadar tentang apa yang terjadi, dan bila terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, maka kita akan menolak hal tersebut tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Kebiasaan dapat membuat seseorang sulit bahkan tidak mau belajar mengenai hal-hal baru. Satu-satunya cara untuk menghilangkan hal ini adalah dengan memberikan faktor atau motivasi yang kuat dari pengaruh kebiasaan yang ada. Sebagai contoh, seseorang enggan belajar bahasa Inggris dikarenakan dirinya menganggap bila belajar bahasa tersebut terlalu rumit untuk dipelajari. Namun suatu saat, pekerjaan yang dia inginkan memerlukan dirinya untuk dapat berbahasa Inggris. Setelah itu orang tersebut mulai belajar bahasa Inggris dan akhirnya menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, bad habit that saves your life. Terdapat masanya kegiatan yang orang anggap sebagai sesuatu yang membuang-buang waktu akan menyelamatkan kita. Kebiasaan yang dinilai buruk ada kalanya mendatangkan keberuntungan bagi seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang hampir setiap hari menghabiskan waktunya di dalam rumah, dia tidak akan terganggu di saat pandemik terjadi di mana semua orang diwajibkan oleh pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah tanpa terkecuali. Yang keempat, habit knowledge is a good business. Kebiasaan adalah gudang informasi. Orang-orang yang mengetahui kebiasaan seseorang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, di mana keuntungan tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai faktor kehidupan, seperti pertemanan, bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Implementasinya dalam sebuah bisnis yakni banyaknya iklan dalam berbagai media sosial saat ini, di mana mereka seringkali memberikan promo dalam bentuk giveaway. Promo ini akan membuat para pelanggan mereka akan semakin melakukan aktivitas yang berkaitan dengan produk-produk dari perusahaan tertentu, di mana semakin lama hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka.
Dalam kasus ini, perusahaan tersebut memunculkan sebuah kebiasaan pada pelanggannya dengan membuat para pelanggannya melakukan aktivitas yang didorong oleh hadiah yang ditawarkan, yang mana hal ini menguntungkan perusahaan produk tersebut. Sekian video kita kali ini. Seperti biasa, beri pendapat kalian mengenai materi kali ini melalui kolom komentar di bawah. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.